Oke, kembali lagi bersama kita di Rumah Podcast Kalianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang, warahmatullahi minal izin wabarakatuh. bapak izin, Ya, mohon maaf lahir dan batin. sama-sama ya. Oke, rekan-rekan, di tengah-tengah kita sudah ada Bang Erdiansa. Dia ini sosok musisi di Kalianda dan juga di sini dia adalah putra daerah Kalianda asli yang bisa dikatakan sukses. Yang jelas Bang, ada sedikit kekaguman juga dari rekan-rekan juga bahwa ada sosok orang Kalianda yang bisa jadi musisi sukses sampai dengan menjadi sosok orang di dalam pemerintahan, khususnya pejabat. Bang, apa nih kegiatan hari ini, Bang? Hari ini ya, ini kan kita habis libur ya kemarin Iya, ya, setelah Idul Fitri. Ini kita sudah berapa hari ini masuk ya kerja ya iya. seperti biasa. Kita kemarin kita halal lah ya. Iya, Di betul. intern di kantor. Tadi kita juga halal di lingkungan pemerintah daerah ya, Pemerintah daerah ya. Pak Bupati dan Sama seluruh Bupati. Iya. jajaran. Baik, Bang. Kita sebelum menjelang ke pertanyaan yang berbau pemerintahan, kita ngobrol-ngobrol santai dulu terkait Ya, kegiatan Abang selaku ya musisi juga Ya. dan juga ada bahwa Abang itu ternyata juga di kampus itu aktivis. Nah, ada juga obrolan-obrolan seperti itu juga. Nah, yang pertama kali Bang, yang ingin saya tanyakan ke Abang itu adalah, Bang, Abang berapa lama main band, Bang? Ini Wah, seru ini, Bang. Ini seru ya. Iya. Mulai ngeband itu sekitar SMP kelas 1 ya, sekitar tahun SMP kelas 1. Udah ngeband. Tahun 92 Keren. ya. Iya, Tahun 92 lah ya. iya, Biasa iya. band-band sekolah lah ya. Band sekolah, iya. Itu biasanya proyeknya mau perpisahan. Itu kan biasanya anak-anak sekolah itu diminta oleh Gurunya, guru ekstrakurikuler besar kita lah ya, guru sekarang besar ya. musik kita lah ya di Iya. SMP untuk nyiapin ngisi lah ya, kalau istilah pensi lah ya. Nah, Perpisahan, pensi. ya. Iya, betul sekali. Zaman dulu pensi Dari dulu lah ya. Iya, Dari betul. SMP kelas 1 lah mulai. Dan dari SMP itu tetap lanjut atau hanya di SMP saja? Oh, masih lanjut? Itu Sampai di SMA juga? Sampai ya mungkin masih sampai sekarang lah, masih lah ya kadang-kadang ya. Kalau sekarang iya. Kadang-kadang masih ya masih lah ya. Iya. Karena itu musik itu ya mungkin ya tiap orang tuh kan punya hobi ya. Iya. Ada yang orang hobi mancing, ada Iya. orang yang hobi olahraga, Iya, ya kan? betul. Macam-macam orang itu punya passion Iya, ya. ada yang mancing Kebetulan keributan. itu jangan. Itu jangan ya. Jadi kalau kita lebih senang ke musik lah ya, khususnya ya baik dengerin musik, nonton musik, Oke. atau ya ngeband. Oh, ngeband ya. Ya. Jadi gini Bang, dari beberapa musisi ya. Di sini kan kita melihat bahwa dia terkadang bermain musik itu hanya sekedar di satu genre. Ya. Nah, kan terkadang kayak gitu. Nah, genre yang Abang geluti dari dulu itu apa? Ya. Genre musiknya ya. Kita kan waktu dari sekolah dulu kan masih namanya kan pencarian jati diri ya. Semua pengen kita ya genre ini. Cuman setelah SMP itu kita main lagu-lagu top 40 ya. Tembang kenangan ya, itu kita main dari situ ya, lagu-lagu tembang kenangan Indonesia ya. Baru lagu-lagu populer ya. Nah, setelah SMA itu kita ya karena terinfluence juga ya, karena kan masa SMA itu kan lagi rock ya. Akhirnya kita kayaknya lebih seneng ke musik yang agak hingar-bingar nih ya, musik rock ya. Apalagi tuh tahun 90-an lah ya. 90-an tuh wah, itu masa-masanya puncak-puncaknya musik rock Indonesia lah ya. 90-an itu. Nah, berbicara genre, band apa yang Abang suka, Bang? Mana nih band nasional? Iya. Pasti God Bless dong. God Bless. Kemudian itu kasta tertinggi lah di Indonesia ya, itu legend kita ya, legend yang masih hidup. Terus selanjutnya Edane ya. Itu bahkan Edane itu salah satu lagunya jadi inspirasi nama band SMA kita dulu. Oh. Ya itu Edane, terus ya band-band jebolan festival musik
rock 90-an lah ya, Lex Labor lah ya. Lex Labor. Nah, itu kita cinta rock Indonesia lah ya. Iya. Jadi rekan-rekan sekalian, Bang Erdi ini punya nama bandnya ketika SMA dan saya waktu itu adik kelasnya. Mungkin saya masuk, Bang Erdi sudah keluar sih, tapi histori band itu luar biasa, namanya Crusetra. Ya, Crusetra. Jadi Crusetra itu ngambil dari nama yang ada di salah satu lagu di albumnya Edane. Ya. Satu albumnya Edane itu ada itu ceritanya. Crusetra lah mungkin ya. Ada salah satu lagunya itu tahun 96 lah itu ya. Kita buat band itu sekitar tahun 96 SMA kelas 2 gitu ya. Naik kelas 2 itu. Pikir kita dulu ya teman-teman yang ada di sekolahan, ya kan. Crusetra itu kru, setra itu apa gitu. Tadinya itu. Oh ternyata, nah ini teman-teman yang tahu nih dengan Bang Erdi, khususnya teman-teman kalian alumni SMA 1 kalian, ternyata band Crusetra itu nama dari salah satu albumnya Edane. Biar tahu nih. Banyak pertanyaan di saat itu. Jadi Crusetra itu bahkan katanya sudah beberapa ini Bang, apa namanya, nama sebelumnya belum Crusetra. Band sekolah aja kan, project itu kan karena mau perpisahan aja. Enggak, maksudnya gini, sorry Bang, katanya dulu ada nama sebelum Crusetra. Enggak. Kalau yang band yang bener kita create sendiri itu apa namanya Crusetra. Kalau dulu kita nggak ada nggak ada nama band khusus. Oh gitu. Nggak ada. Sebelum, nggak tahu kalau sebelum generasi abang ada juga tuh beberapa tuh. Iya. Gitu. Karena ada obrolan nih sama teman namanya Sandy. Ya. Nah, Sandy itu sering gabung di kalian di saat itu. Iya. Sandy itu mungkin teman-teman tahu yang lagunya Sabtu Minggu. Iya kan. Itu ternyata temen ngebandnya mereka. Sekarang dia jadi artis di ibu kota. Gak nyangka juga mereka sampai sesukses itu, karena berpikiran si Sandy itu satu band kalian memang, tapi beda nama. Ternyata tidak. Enggak. Itu tetap memang vokalis utama Crusetra itu ya Sandy. Oh bukan Bolim. Bukan. Jadi gitu. Gini, enggak, kita ada awal ya Bang ya. Satu band itu band dari SMP itu Bolim. Vokalisnya. Tapi kita belum ada nama band. Belum sempat jadi suatu nama band, tapi dia band SMP 1 Kalianda. Nah, kebetulan kan ada di SMP Negeri 1 Kalianda itu ada namanya organisasi Sanggar Olah Seni, Sony ya. Oh, Sony. Yang pembinanya Pak Saripudin ya. Nah, itu guru besar musik kita mungkin di Kalianda. Mungkin pada tahu lah ya, yang tahu dengan Sony ya. Jadi kita bandnya itu band Sony lah ya, karena bawa nama organisasi Sanggar Olah Seninya. Olah Seninya. Sony. Itu Sony itu singkatan. Sony itu singkatan, Sanggar Olah Seni. Itu Sony itu ngetopan Sony ya daripada OSIS kalau di zaman itu. Oh di zaman itu. Itu setiap hampir ya mungkin 70% anak SMP 1 itu rata-rata adalah anggota Sony. Kalau OSIS kan hanya beberapa orang aja. Iya benar. Hanya yang anak-anak ya gitu. Iya. Ini yang kangen-kangen sama zaman-zaman SMA 1 sama 2 kita ulas juga malam hari ini. Iya benar. Gitu. Terus ini Bang, mau nanya lagi nih Bang. Ini kan tadi berbicara terkait masalah band nih. Ya. Kalian prestasinya apa saja Bang yang sudah didapatkan di Crusetra? Oh iya, Crusetranya. Ya, memang kita boleh dibilang band kabupaten ya. Iya. Band SMA kabupaten ya. Iya. Nah, kita waktu itu ikut festival di Bandar Lampung ya. Bandar Lampung kan waktu itu lagi festival pelajar dan sebagainya itu lagi luar biasa. Kita tahun sekitar 96 lah ya. 96 itu 96 juga. Ya. Kita ikut festival band Akres SMA 10 kalau nggak salah itu ya. Kita dapat juara 2. Juara 2 di masih pasar seni. Tapi tingkatnya udah provinsi. Tapi kan udah Bandar Lampung nih. Bandar Lampung dari kabupaten kan. Nah, itu yang membuat memicu semangat yang mungkin mendobrak lah ya pada saat itu. Wah, ini anak kabupaten nih, anak Kalianda. Karena sebelumnya ya mungkin Kalianda pada saat itu belum terlalu dikenal punya band yang mumpuni lah ya. Biasanya itu Kota Bumi ya atau Metro lah ya mungkin ya. Nah, tiba-tiba anak Kalianda, anak kabupaten, anak SMA kabupaten bisa tembus sampai jadi juara 2. Betul. Pada tahun
96 itu ya. 96 itu ya. 96 itu. Itu zaman dulu itu studio band belum ada ya. Di Kalianda belum ada. Ya itu. ini alat sekolah. Alat band sekolah. SMA Kalianda itu keren lah ya. Jadi udah punya alat band ya, walaupun dengan sederhana lah ya, sampai karena kita itu udah generasi yang alat bandnya itu sudah sisa. Mungkin 90-an awal tuh kita tahu alat-alat itu bagus. Nah, cuman kita generasi itu sampai pakai toa tuh. Oh iya. Pakai toa untuk nyanyi itu pakai toa. Karena sisa tinggal speaker itu tinggal 2 biji mungkin ya. Bang, ternyata Bang, gitar itu gitar ori Bang. Wah, itu Fender. ini bahaya nih. Itu di mana? Bahaya ini. Fender Stratocaster yang kalau istilah anak-anak musik itu digrafir lah. Digrafir atau yang itu license-nya memang US. Itu Fender asli itu. Cuman kan kita anak baik-baik. Jadi kita tetap kita amankan aset-aset itu. Dan itu pakai Marshall tabung. Dan itu Marshall tabung gitu. Bukan IC. Bukan. Itu Marshall tabung ya. Kemudian juga gitar juga Fender Stratocaster yang harganya sekarang di atas 20 juta, 25 juta mungkin. Astaga. Gitu. Jadi setelah ya kebetulan gue juga orang Kalianda yang sekolah di SMA 1 walaupun nggak selesai. Gue sempat ngeband di sana ya, dan gue main bass. Jadi posisinya gitar bass itu gue nggak tahu merek gitarnya apa, tapi dia warna merah. Itu sebenarnya cuma 2 karena patah. Si puterannya itu patah, tapi itu asik aja. Itu yang pertama. Yang kedua, itu Fender itu awalnya gue cuekin, mungkin Bang Erdi tahu, karena kami cuman bisanya main gitar aja di saat itu. Nah, setelah keluar dari sekolahan itu heboh. Ternyata Fender itu made in USA itu, yang harganya puluhan juta. Itu ori artinya itu kan. Mana barang itu? Ya kita karena anak kabupaten ya, nggak tahu mana yang barang grade A, grade B ya. Karena waktu itu ya kita selain alat yang sisa lah ya, sisa-sisa dari kejayaan sebelumnya itu ya. Ya alhamdulillah kita punya guru pembina juga waktu SMA Pak Marwan. Dia kan punya band orkes dangdut tuh, Markisan. Jadi alat-alat musik dia juga support ke kita. Oh, dibantu. Termasuk waktu festival pakai alat dia. Gitar Yamaha lah waktu dia. Kita ingat gitar Yamaha. Apa namanya? Seru. Ya, itu masa-masa SMA yang wah, keren ya. Itu. Dan ada cerita juga nih Bang di saat itu. Katanya kalian manggung karena nggak ada panggung. Meja-meja di kelas di sekolahan itu disusun menjadi panggung. Benar itu Bang? Kalau dulu kan belum ada rigging, belum ada tarup ya. Belum ya. Dulu itu memang kalau di sekolah itu ya, itu memang panggung meja-meja kelas itu disusun sedemikian rupa ya kan, terus atapnya itu pakai pakai terpal. Dan itu kita yang nyusun itu. Jadi kita sekaligus yang main musik sekaligus juga kru. Apalagi zaman SMP tuh. Waduh, dahsyat lagi. Itu kan kepengen punya panggung tinggi kan? Itu idenya siapa? Enggak, itu memang kreativitas anak-anak old school ya, anak zaman dulu ya. Sama-sama. Iya, anak zaman dulu itu kan kayak banner aja itu masih pakai kain putih ditotol. Iya, kreatif lah ya. Anak-anak dulu itu dengan keterbatasan zaman itu justru ide-ide kreatif itu banyak muncul gitu loh. Itu nggak patah Bang? Apanya? Enggak, kan dia dipakein ujungnya itu pasak ya, pakai bambu ya, mungkin pakai bambu lah ujung-ujungnya. Jadi dia dikunci lah gitu. Itu teknis lah itu ya, teknis zaman dulu lah. Ide gila. Luar biasa. Itu ya masa-masa keren lah itu. Nah, setelah dari situ beranjak kemudian Krusetra itu mungkin sudah selesai di SMA, ya kan? Dan setelah itu Bang Erdi terus ada juga Sadut. Nah, nih ngobrol-ngobrol tentang Sadut nih ya, tentang Sadut. Ini ada cerita keren lagi nih, rekan-rekan. Sadut itu basisnya Krusetra.
Sadut itu dia punya gitar andalan pakai Prince, bass Prince. Bass Prince itu bisa dikatakan memang bass murah sih, tapi karena dia ngefans sama Billy Sheehan, Mr. Big, Mr. Big bandnya, jadi posisinya dia sulap gitar bass itu sama persis kayak Billy Sheehan. Soundnya pick up, terus dia gripnya itu dibuat apa kayak kerokan gitu, bolong-bolong gitu. Sakingnya, itu kerennya kreatifnya Billy Sheehan. Dia bayangkan bang, setiap lagu kalian yang standar pun dibuat kayak Billy Sheehan. Pokoknya buat Billy Sheehan di tapping lah ya. Jadi memang dahsyat ya. Memang Ilham ya, Sadut ya nama. Nama sih Ilham. Memang orang kreatif ya. Memang diantara kita pemain band tuh, kalau yang lain kan cuma main-main doang kan, cuma main gonjreng gitu kan. Kalau dia itu memang ya apa ya, ngerti teknisi lah ya, mungkin ya, ngerti dengan sound engineer dan sebagainya ya, di masa itu loh artinya ya. Tapi kalau gua jadi gitaris, gua bangga punya bassis kayak gitu. Karena gua nggak akan pusing. Karena dia pasti punya improvisasi sendiri, kemauan sendiri. Itu yang penting gitu loh. Kan ada yang namanya basis gitu kan, apa-apa pasrah dulu ke gitaris, ngulik-ngulik segala macam, nyontek-nyontek. Sadut nggak? Iya, kalau dia untuk kita misalnya mau latihan ya, itu dia yang ngurusin soundnya tuh dia dulu itu, nyanyi detailnya gitu kan. Jadi dia merangkap juga lah sebagai sound engineering. Jadi kalau ada trouble juga di gitar, di apa, dia tuh dia yang ngurusin. Gitu ya. Dia yang ngurusin lah, jadi kita terima main aja gitu kan. Dan drummernya bernama Benny. Benny. Yang jelas mereka semua asli Kalianda. Itu hebatnya. Dan band Krusetra sampai di tingkat provinsi yang masanya di SMA. Bayangkan. Terus terang bang, gua bisa ngeband di tingkat provinsi, itu kuatnya gua itu hanya di ketika kuliah. Jadi masa fasenya itu. Bayangkan, kalian sudah bertanding dan mendapatkan juara ketika SMA. Itu luar biasa bagi gua. Dan menjadi pertanyaan lagi nih bang, sering berantem nggak satu? Wah, berantem gitu ya. Berantem. Seniman kan apa ya, sensi. Jadi kalau lagi emosi ya udah, ya gitulah ya. Wah, nggak jadi ngeband atau di band tiba-tiba ada yang cabut gitu kan. Saya pernah merasakan itu. Ada. Tapi itu mungkin untuk ngebangun chemistry ya, emosional ya. Karena kan gitaris favorit kamu siapa bang? Dari luar. Luar. Iya, nanti baru kita yang Eddie Van Halen lah ya. Eddie Van Halen. Terus kesini baru setelah di akhir tuh, karena ketemu dengan suhu gitar juga, kita akhirnya senang dengan neoklasik Yngwie. Keren. Kalau dulu itu zaman SMA itu Eddie Van Halen lah ya panutan ya, karena dia wah tapping gitu kan, dengan sound-soundnya yang luar biasa. Terus ke belakang baru setelah 90-an akhir 2000-an awal itu baru di Lampung ya khususnya itu neoklasik ya. Neoklasik dengan apa namanya, main sweeping ya, speed gitu lah. Eddie Van Halen itu di tahun Van Halen tuh band tua tahun 78 80-an, tapi dia tahun 80-an tuh semua band itu terinspirasi oleh Van Halen lah. Nggak ada yang nggak terinspirasi oleh. Dan Eet itu Eet itu katanya kan sekolah kuliah di Amerika itu karena ya inspirasi sama Eddie Van Halen. Termasuk Edana itu Eddie Van Halen banget tuh. Oh iya, dari soundnya semua, gayanya ya, plus sama Eet tuh kalau gaya gitarnya inilah SDC, Angus Young kayak artinya. Iya betul. Gabungan gitulah. Tapi memang Eet itu muridnya Eddie Van Halen? Enggak secara langsung lah. Enggak secara langsung. Tapi dia sangat terinfluence lah ya. Jadi dia benar-benar ngefans berat lah ya sama Eddie Van Halen. Dan mungkin hampir
90 gitaris dunia ini pasti tahun 80-an tuh kiblatnya itu ya ke Eddie Van Halen. Eddie Van Halen ya. Eddie Van Halen. Nah, Bang, kalau yang lokal gitaris pastilah Eet ya. Apa namanya? Kalau bahasa kasta itu yang pertama itu Ian Antono dulu dong. Oh iya tuh. Ian Antono dulu 70-an. Nah, baru kesini baru jebolan ini festival rock Cilebor, ada Toto Tewel ya, terus ada apa namanya Edi Kemput ya. Baru yang bukan jebolan festival rock itu kan sekolah di Amerika kan Eet. Dia bawa gaya baru, bawa sound baru. Pokoknya dia 90-an itu Eet itu luar biasa lah ya. Dan orang banyak berkiblat juga ke Eet akhirnya kan. Iya. Nah, orang akhirnya ini beda nih ya. Karena kan kita lokal nih ya, yang lain kan lokal tuh Indonesia kan. Begitu lihat Eet tuh ini beda nih. Beda banget. Iya. Baru kesini nih kita suka juga dengan kalau gaya style gitar itu mulai kita generasi kita itu Bumerang dong. Oh iya, John Paul Ivan. Itu rujukan kita. Iya. Slash banget kalau festival. Nah, ya mungkin dia inspire sama Slash lah ya. Slash kan di masa itu kan Slash itu ya yang paling lah ya. Iya. Kalau benar Bang. GNR itu luar biasa. GNR, ada Metallica juga di sisi lain kan. Iya, dulu kiblat tuh kutub tuh 2. Ya kan 90-an itu kalau enggak GNR, kalau enggak Metallica. Nah, lu yang di mana gitu kan. Iya. Nah, yang agak-agak nge-rock and roll itu pasti GNR. Tapi kalau yang seneng yang keras-keras, yang lebih hard rock, yang lebih apa namanya metal yang lebih cepat pasti. Itu dari sisi Bang Erdi sebagai gitaris. Dan ternyata rekan-rekan dia pernah mendapatkan the best gitar. Ya. Itu di tahun berapa tuh Bang? Ya 97 lah ya mungkin ya. The best itu bagi gua Bang, itu pengakuan. Ya. Itu pengakuan. Karena seperti yang kita cerita di awal, di dalam satu dunia, di dalam satu daerah, itu cuma satu yang dipilih pastinya. Betul. Nah, itu pengakuan. Jadi kalau lu seorang gitaris di saat itu, di ketika festival, kalau udah dapat the best itu lu gitaris banget. Nah, itu. Bahkan dulu si Dian, gitaris gua Bang. Gimana caranya dapat the best? Ketimbang band itu menang. Bayangkan Bang. Ketimbang band itu menang. Karena pamor itu ada di the best gitar Bang. Bayangkan, the best drum dengan the best bass atau keyboard masih kalah dengan pamor the best gitar. Segitu dahsyatnya di zaman itu. Kenapa? Kayak selaku kaptennya lah. Jangan ada vokalis kan. Cuman ya, kalau udah dapat the best gitar itu band keren. Di saat itu. Itu berarti sekitar tahun 97-an. 97 ya the best gitar ya. Nah, itu luar biasa teman-teman. Di saat itu the best itu. Wah, keren banget itu. Nah, beranjak lagi ke festivalan the best gitar. Ada Bang lagu-lagu mungkin yang diciptakan di saat itu bersama teman-teman. Nah, jadi kan Crusader ini kan ada apa namanya? Berapa jilid ya? Iya. Jadi bersama vokalis Sandy Canester. Itu bawa lagunya genre-genre yang apa namanya? lebih slow lah ya. Nah, apa namanya? Kita waktu yang festival itu ke Bumerang, terus lagunya Collective Soul kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, terus setelah lulus ini kan Crusader ini masih terus nih. Jadi SMA ini kan vokalis apa namanya waktu festival kan Sandy. Nah, waktu setelah lulus ini kan Sandy kan hijrah tuh. Dia mengembangkan karirnya ke Jakarta. Nah, setelah 98 itu kita ke Bolim, vokalis kita. Nah, berarti Bolim yang di SMP kembali lagi. Nah, dia di SMA itu tetap dia. Cuman ya nggak sampai ikut festival. Dia beda sekolah ya SMA? Beda sekolah. Itu masalahnya. Dia di beberapa tempat lah dia. Pertukaran pelajarnya banyak lah. Dia istimewa pada saat itu ya. Jadi pertukaran pelajar sempat
3 SMA lah mungkin ya 3 dia. SMA. 3 SMA dia karena dia senang explore ya. Iya, bakat Dia ya. challenge seneng dia. Iya, keren Iya. emang dia tuh. Jadi setelah lulus itu kan Heeh. Sandy ke sana jadi Bolim. Kita Bolim. Crusader masih terus. Masih terus ya? Masih awal-awal karena kita kuliah ya. Masih ada Sadut juga? Masih. Oh, masih. Sadut masih bareng. Benny di awal-awal lah ya masih ya. Kita festival, kita kan kuliah di Bandar Lampung ya. Kuliah di Bandar Lampung. Kita masih ikut berapa kali festival. Dan kayak karena Bolim karakternya dia lebih ngerok ya. Jadi lagu-lagu ya tetap lah lagu festival rock Indonesia ya, Jamrut terutama ya, Bumerang ya, lagu-lagu genre-genre gitulah ya. Itu juga kita berapa kali apa namanya festival sampai yang sama Bolim ini kita sampai tembus Lampung Saya lah ya. Festival Lampung Saya itu tahun 2000 mungkin ya. Iya, 2000 sampai 2004. 2000 lah ya. 2000 sampai 2004 itu kan top ini ya, apa festival yang paling Lokslebornya Lampung itu kalau anak band ikut festival Lampung Saya itu udah keren lah dia. Karena itu pakai seleksi kan. Betul. Dia pakai seleksi di audisi dia. Bisa naik ke panggung Lampung Saya itu udah kebanggaan. Iya, benar banget. Kebanggaan ya. Bang, gua mau nanya, abang dekat banget sama Bang Firman gitaris ya? Iya kebetulan kan masih ada hubungan ya karena hubungan family keluarga juga ya Bang? Karena ada ponakan abang itu masih sepupu dia. Oh, sepupu dia. Jadi dia kita SMA itu dia sering ke Kalianda. Nah, kita ibu guru lah sama dia kan. Iya. Kita masih ngulik melodi gitar itu masih pakai tip. Iya. Ya, cetak. Dia sudah bawa tabulasi itu loh. Not angka ya, bukan not yang balok bukan ya. Balok ya. Nah, jadi kita belajar dari situ. Iya. Nah, mulai akhirnya kita tahu lagu yang ini tuh kayak Green Tinted lah ya. Dulu itu kalau udah bisa bawain Green Tinted Mr. Big itu nah itu. Nah, mulai dari situ kita belajar sama dia. Sampai terus kuliah kita masih belajar sama dia ya, apa namanya? Ya sampai sekarang lah masih kadang-kadang kontakan lah ya. Iya. Akhirnya kita terpengaruh juga. Firman itu salah satu gitaris senior. Di saat itu setiap kali festival dia dapat the best gitar terus. Waduh. Dahsyat nih orang dapat the best gitar terus. Lampung itu kan. Dan dia pernah di-endorse sama Squire. Banyak endorse-nya. Dia Ibanez apa pernah ya? Pokoknya berapa gitar sering lah. Bukan hanya Squire, banyak ya. Banyak. Terus gitar Bujana itu apa yang ujungnya kayak apa itu? Iya. Sampai sekarang dia masih di-endorse ya. Iya. Dia project dia masih sering di-endorse gitar lah. Ya apa konsisten lah ya ke situ. Dan itu penilaian abang di saat perubahan apa namanya siklus musik ya. Itu anak di tahun sekian di sekian. 2010 ke sini ya kita kan ngamatin juga ya walaupun kita sudah enggak secara langsung situ. Kita lihat 2015-an ke sini ya. Ya itu tadi apa namanya event-event itu kan sudah semakin berkurang ya. Berkurang 2015-an ke sini kita lihat terutama ya baik di provinsi maupun di Lampung ya maupun di inilah ya di daerah ya di Kalianda. Kita lihat semakin berkurang. Nah, ada beberapa komunitas-komunitas lah yang anak-anak sekarang tetap lah ya, tetap ngeband. Ya, tapi tetap studio yang tadinya lumayan banyak nih, era 2000-an, 2000 sampai 2005 itu banyak menjamur. Makin menyusut. Sekarang sudah ya mungkin tinggal studionya di sini lagi nih, kan? Ya karena event nggak ada. Nah, makanya kita ya terutama kita dari 2010 itu kita kan bikin inilah ya, kita bikin project nih supaya ya motivasi lah ya sekaligus reunian lah dengan apa teman-teman yang mungkin punya punya pemikiran yang sama. Wah, band ini harus tetap ada nih, terutama genre rocknya harus tetap eksis nih. Iya, waktu itu abang mencoba membuat festival lagi di Gor Wehanda. Itu ya. Enggak, kita kan 2010 itu kan kita buat Legend. Oh iya, enggak. Legend. Maksudnya untuk motivasi anak-anak gitu. Ya setelah 2000 kita 16 lah mulai dong. Kita ngikut di Lamsel Fair. Iya, Lamsel Fair dulu 2016, ada festival. Ya kan kita nebeng di alat kegiatan besar di panggung besar 16, 17, 18 kayaknya sampai ya tiap tahun lah kan. Kita
dari bikin kita band legend ya kan, Iya. dengan teman-teman kan, kemudian kita buat jam sampai Iya. kita buat Jaringan Musisi Selatan 2017 ya, 17 itu. James itu 2017. 17 ya? Iya, Kita buat jam 2017. 17 yang opening ini loh 2016. 2016 itu ya? Kita opening Andra Ini Andra the Backbone. Kita kan udah mulai James tuh kan. Udah ada James di situ. Keresahan kita kok ini anak-anak band ini kok kayaknya semakin redup ya. Kita buat Jaringan Musisi Selatan. Itu kebanggaan banget loh. Ya. Kami berdua bisa main di Sound Renalin openingnya Andre the Backbone. Wah, dahsyat banget itu. 2016 ya. Iya. Waduh. Dan kami juga pernah diundang di Pesawaran Fair. Ya, beberapa kota ya. Dengan waduh. 2016. Terus ya kan terus ya kita pokoknya kalau bisa tiap tahun itu event festival band seperti Romantisme dulu itu tetap harus ada nih. Iya. Khususnya di Lampung Selatan di Tapi yang paling berkesan itu Bang, posisinya festival yang mutlak festival itu yang di Gor Wayanda. Di GWH ya. Iya, tidak nebeng di saat itu. Oh, pure yang di dalam ya, di indoor ya, di indoor ya. Dan itu awal-awal Pak Bupati jadi bupati. Iya. Disupport, dia tiba-tiba datang. Iya kan, duduk. Kaget. Sedangkan kita nggak ada omongan undangan di saat itu. Dia datang duduk kaget, support. Luar biasa. Kita beruntung lah ya. Artinya Pak Nanang ini memang sangat support konsen terhadap musik ya, band lah ya. Khususnya Tugu Pancasila ya Bang. Aku juga berkecimpung di situ. Yang terakhir ya dalam ya udah setahun lah mungkin ya, udah setahun. Gimana ya khususnya di kota Kalianda ini ada perform ya setiap malam minggu ya. Keren kita banget inspirasi itu. Dari beberapa kota ya kan. Di Malang itu ada kayak mana kayu apa di apa daerah apa kayu tukang ya apa ya apa ada tuh di musik streetnya lah ya, street musik ya, musik jalanan gitu ya, kayak di Dago di Bandung di daerah Dago ya kan. Kayu Tangan di Malang Kayu Tangan ada band yang tiap malam yang perform ya kan, ditonton orang bebas nggak pakai tiket ya kan. Nah orang bebas nonton ya kan, apa ya arti memberikan kebahagiaan lah untuk masyarakat di situ. Itu luar biasa. Dan itu dibuat oleh Pak Bupati Bang. Ya itu sarana semua fasilitas semua disupport full. Keren banget loh kan. Yang tadinya sudah tenggelam para musisi dia coba membangkitkan kembali. Dan akhirnya anak-anak Kalianda khususnya di Kalianda Music Project terlibat. Nah itu karena memang setiap malam minggu kan rutin ya. Nah itu perform itu kan, dan itu udah dikenal karena Kalianda kan sekarang kan bukan kota orang yang pengunjungnya bukan kita, orang Palembang, Jakarta, Bandar Lampung tuh udah 2 tahun 3 tahunnya udah 2 tahun terakhirnya udah luar biasa. Gua mau mudik kejebak Bang. Iya. Di apa namanya di pantai Rio ya, Marina, Sanggar semua kan. Iya pas pulang gitu. Dan itu nah ini kan buat para musisi ini kan peluang berarti kan. Ya berapa kafe yang tumbuh nih udah 2-3 tahun pasca Covid ini kan. Geliat nih di Kalianda kan, kafe bermunculan, tempat wisata bermunculan. Nah ini tugas buat kita semua lah, artinya gimana teman-teman yang masih eksis ya musik ya kan bisa reguleran di tempat-tempat tadi. Tempat-tempat tadi ya. Terutama yang memang disediakan oleh pemerintah daerah itu ya di Bundaran Pancasila itu, di Tugu Pancasila itu. Ini keren ini pembicaraan ini. Jadi kalau bisa digabungkan di istilah Bang Erdi ini dari aktivis, gitaris, dan sekarang menjadi kepala dinas dan kadis. Keren banget. Bang, abang kadis PMD Bang? Iya. Pemerintahan Masyarakat Desa. Berarti kita bukan berbicara tenis ya Bang sekarang. Kita ini berbicara abang musisi juga, abang di pemerintahan juga, ya kan, dan abang juga mensupport anak-anak di luar tenis pemerintahan, khususnya di para musisi. Ini gimana ngaturnya Bang? Nah ini yang bingungnya nih. Kan itu tadi tiap orang tuh kan punya, tiap orang tuh pasti punya sisi lain.
mungkin pekerjaan utamanya orang tuh profesi tertentu. Heeh. Tapi sebenarnya dia punya hobi yang mungkin dia gelutin dari dia masa kecil atau Heeh. remaja dulu yang sampai sekarang masih ditekunin. Nah, Iya. hobi karena itu kalau sudah hobi itu kan, ya pasti jadi panggilan Iya sih, hidupnya, bener. ya kan? Ya namanya hobi itu kapan pun Iya, hajar pokoknya. dan kalau hobi kan nggak bicara materi kan. Nah, kalau Heeh. udah bicara hobi itu kan dia sudah untuk ya menyenangkan Kepuasan. kepuasan. Iya. Kayak Ya artinya itu mancing. jalanin itu ya biasa aja lah buat kita artinya Iya. kan, buat apa namanya itu semua ya, ya apalagi kita lah tanggung jawab kita di kota Kalianda ini kan, Iya, betul. artinya yang mau meramaikan ya siapa lagi kalau bukan kita lah, artinya kan Kita yang memang sendiri. Ya. tinggal domisili di Hasil putra daerah sendiri Kalianda ini Kalianda, kan. betul. Nah, Akamsi, anak kampung iya, sini. anak sini kan. Betul. Apa sih Bang tujuan utama Abang ke depannya untuk khususnya anak musik ya? Iya. Itu apa rencana Abang nih? Ya, ini tangkap peluang lah ya, Tangkap peluang ya tangkap Bang? peluang. Dengan semakin akan berkembangnya Kalianda ini jadi kota wisata ya, berarti kan Mhm. apa namanya itu terbuka peluang ya, Iya. artinya di situ, untuk seni ya, Iya. tidak hanya musik band ya, mungkin seni Heeh. yang lain juga itu ya peluang lah ya. Kita lihat gimana Jogja, Bali ya kan, Iya. ketika banyak tumbuh industri perhotelan, Iya, betul. kafe, Heeh. objek wisata, di situ kan seniman atau para pekerja seni ini bisa masuk di situ. Iya, menjadi tambahan Iya penghasilan. iya bukan hanya tambahan, mungkin bisa jadi profesi Oh utama. iya, betul. Di Bandar Lampung ya, kalau di Bandar Lampung itu kan kafe tuh banyak tuh. Dia Mhm. malam Senin dia kafe ini, besok malam Selasa kafe ini. Jadi sebulan tuh dia sudah hidup lah artinya kan. Betul. Apalagi kita kalau memang, semakin banyaknya tumbuh industri ikutan wisata ya, Betul. kafe, hotel, resto itu saya pikir, sebulan tuh dia bisa hidup di situ. Oh. Ke depan kita berpikir musisi itu ya selain mungkin hanya menyalurkan hobinya, Iya. tapi memang udah bisa jadi profesi ke depan ya. Ini Iya, harapan betul. kita ke depan. Betul. Kalau menurut saya di kota besar tuh orang sudah bisa hidup, jadi musisi itu udah bisa hidup. Nah, itu salah satu yang kenapa mungkin band-band itu apa namanya, salah satunya orang apa namanya, menyurut karena, wah ini gue setelah jadi juara band, jago band nih nggak ya masuk rekaman gagal udah selesai. Nah, Udah. padahal dia kalau memang kita tadi peluang-peluang tadi ada di sekitar kita, dia Mhm. bisa hidup kok dengan profesi musisi itu. Kalau kita lihat di beberapa kota besar itu dia cukup kok artinya gitu kan. Iya. Nah, Bang, Abang ini kan kepala dinas pemerintahan desa ya Bang ya. mhm, Nah, Abang nggak pernah ngobrol sama kepala desanya nih, ya, Pak kembangin dong wisatanya atau tingkat di musiknya mungkin iya sesuai iya, dengan hobi ya Bang ya, sesuai dengan hobi ataupun yang lain. iya. Pernah nggak Bang diusulkan seperti itu? Oh iya dong, Supaya iya, ruang lingkup desa ini iya semakin iya. maju. Ya memang, eee, program utama saat ini desa selain apa namanya, kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin ya, pemerintahan, Heeh. pembangunan, pemberdayaan, terus kemasyarakatan, itu gimana supaya, gali potensi. Jadi Iya. Pak Bupati kita Pak Nanang selalu menekankan, Heeh. desa ini punya dana desa, Iya. gali potensi dong gitu loh ya, Iya, gali betul. potensi dia punya potensi apa nih, punya potensi wisata, kembangin Betul. wisatanya, punya potensi pertanian, kembangin dong pertaniannya. Nah terutama Iya. kita concern ke wisata deh, kita udah punya 50 desa wisata lah ya. Oh Kita 52 sudah deh. punya 50 desa wisata di Lampung Selatan nih, bayangin dari Li 256 56. desa, Mhm. kalau udah 50 desa wisata itu berarti sudah berapa tuh, hampir Udah 20% ya, 25% Bang. 25 Persen. 20% ya. Iya, Nah, 25%. udah hampir 20% kita Iya. itu udah SK bupati tuh, desa wisata itu. Iya iya Di iya mana iya. separuhnya itu sudah progres. Heeh. Desa maju, ada desa wisata maju, desa wisata berkembang, ada yang masih rintisan. Kita punya desa Kelawi Minangrua yang juara desa Iya, nasional, itu terus sampai juara iya, nasional. itu terus ada kita punya Waikala dengan air Iya. terjunnya, kita punya desa Taman Baru dengan WTC-nya, kita Betul punya betul. Heeh. desa Kecapi dengan Webelerangnya, Iya. kita punya di pesisir itu kita punya Sukaraja, Iya punya iya. Kunjir, Heeh. banyak lah ya. Artinya kita kita
concern ke sana. Dengan misalnya nanti pengembangan desa wisata itu ya pasti tadi Heeh. dampak ikutannya itu multiplier itu pasti akan muncul dong. Betul. Dengan orang berkunjung ke Iya. desa tersebut, ya pasti yang lain juga tergerak nih, UMKM, ya nggak menutup kemungkinan ya seni budaya juga pasti akan bergerak. Nah khusus Iya. band, nah ini memang kan kita mencontohkan di Tugu Pancasila kan ya, Iya. berarti kan. Nah ini kita berharap palingnya di kecamatan, di desa itu, apa namanya, di Kopas lah ya, di ATM, ditiru amati, itu saya lihat di beberapa desa muncul itu. Udah muncul. Udah muncul. Dan itu juga pernah lihat ada namanya Tanjung Sari Band. Nah, itu keren banget, Bang. TS Band tuh ya. Keren banget. Oh, benar. Dia ambiaran. Nah, gitu ya. tapi bukan dari segitu yang kita lihat. Iya. Tapi dia ngambil momen lagi hebohnya genre, itu pas, Bang. Diambil ya. Nah, itu pas banget. Jadi ngelihat kemarin tuh nggak nyangka di beberapa daerah punya band yang sekeren ini gitu. Iya. Jadi nah, dengan adanya Bundaran Pancasila Tiap, kita tahu nih potensi musisi band di setiap kecamatan dan desa itu kita tahu. Iya. Kalianda punya berapa band nih ya? Iya. Ada apa? Instrumen. Band Kalianda Musik Project. Kalianda Musik Project. Terus bandnya si siapa? Busra CS itu? Iya, Busra CS. Ada di Raja Basa ada juga. Iya. Ya. Tapi di Penengahan ada juga, di Palas ada, di Seragi ada. Banyak. Jadi setiap kecamatan tuh setelah apa namanya disiapkan venue ya, apa namanya event seperti itu, kita baru tahu tuh Natar punya NTR, tadi TS Project di Tanjung Sari, Jati Agung punya apa itu band yang ambiaran juga. Jadi ternyata di setiap band ini nggak mati ternyata nih. Kan? Butuh fasilitas. Dan dorongan. Iya betul. Kita pikir band-band ini di Lampung Selatan ya, itu udah tiarap, ternyata eksis gitu loh. Iya betul. Itu kita hikmah dari adanya apa event yang kita adakan. Iya betul. Kita jadi tahu, oh ini berarti band-band ini sebenarnya masih banyak nih di Lampung Selatan nih kan. Oke Bang, keren banget Bang obrolan malam hari ini. Ini malam rekan-rekan. Beliau ini cukup sibuk sebenarnya, tapi pas ditelepon, Bang, bisa nggak mau podcast? Oke. Untungnya dia mau. Nah, ini karena rumah podcast kalian ini lagi viral nih ya. Iya, perdana di kalian nih. Perdana di kalian nih ada podcast ya. Iya. Benar-benar. Ini keren lah ya. Kita butuh nih apa namanya ide-ide segar, pengalaman-pengalaman ya kan, buat pencerahan buat kota Kalianda. Iya, ini informasi, Bang. Ya. Ruang informasi di sini. Iya, ruang informasi. Bahwa Kalianda itu keren. Wah, akhirnya Kalianda kan punya apa namanya itu peradaban juga yang tinggi. Iya, betul banget. Iya. Jadi teman-teman, pada malam hari ini di tengah-tengah kita, Bang Erdi ini pertama adalah seorang aktivis, dia juga musisi selaku gitaris juga, keren banget yang jelas. Dan dia juga adalah kadis kepala dinas. Dan dia posisinya banyak sekali bekerja sama dengan teman-teman musisi untuk membesarkan kota Kalianda. Itu keren banget. Dan itu juga saya rasakan. Kenapa? Sekarang ini hampir rata-rata artis itu bisa datang dan hadir di Tugu Pancasila. Itu juga tuh. Dan ada beberapa artis juga bisa perform di Kalianda. Luar biasa itu. Nah itu. Kalianda udah jadi kota musik lah. Itu karena support dari pimpinan kita dan beberapa ini kan artinya kan. Gimana lo bisa bumerang ya waktu kita zaman kecil itu. Wah itu kayak ngelihat apa kan? Itu bisa ada di tengah-tengah masyarakat. Iya, dan itu di Tugu Pancasila yang panggungnya kecil. Iya, panggungnya di tengah-tengah gitu kan, nyampur kan, apa sama orang bisa nggak perlu penjagaan barrier yang berapa lapis, nggak perlu penjagaan terlalu ketat, dan ternyata Kalianda welcome. Betul. Kalianda ramah, Kalianda asik ternyata kan. Gimana Roy Joikonia bisa nyanyi bareng gitu. Apalagi kalau Krisyanto Jamrut, wah itu kayaknya sudah 5 kali nih ke kota Kalianda. Dia 5 kali lah ya. Terus yang lain juga kemarin siapa ya waktu Lamsel Fair ya, ada Rif ya. Ada Yukem ya, itu Obi Yukem. Itu wah idola kita masa kecil dengan lagu Bayangan. Wah, 94 loh, 30 tahun yang lalu itu kita cuma dengerin di
Tip di radio, di radio, itu bisa iya. OP kan, OP Iya. UCam, Iya. RIP yang dulu, aduh, ST12 lah ya, oke ya. Terus udah ganti vokal. ya, ya artinya artis besar ya, artis nasional itu sudah, alhamdulillah lah Kalianda sudah jadi salah satu tujuan ya. Kalau dulu kan Bandar Lampung atau Iya. Kota Bumi itu. Iya. Band-band rock tuh kan banyak Iya. Kota Bumi karena ada Stadion Tukung Iya, ya. betul. Karena alhamdulillah Kalianda punya Bundaran Pancasila, punya Betul. Tugu Pancasila. Rocker-rocker itu udah ngamen di situ tuh ya kan. Nah, betul itu banget. yang wah luar biasa. Itu yang keren itu 3 band itu di mata gue Bang. Iya. Pertama Bumerang, Bumerang, Cikofok ya sekarang Cikofok, Cikofok ya, ya, Roy Cikofok, Jikonia. ya. Terus ada Jamrud dengan ya. Riff. Ya, ya. Dahsyat Itu itu. ikon 90-an. Dahsyat di saat itu. Tinggal Godless lagi nih kira-kira mampir. Gue ngaruh itu Bang. Iya, atau power metal Iya, ya, atau power metalnya lah ya. Iya. Power metalnya lah ya paling kan. Kalau karena tahu saya dari tahun 90-an nih Kalianda ini dengan power metal tuh wah, siapa yang nggak kenal lagu Timur Tragedi, Pasti tahu Satu semua. Jiwa, Iya. ya kan, lagu apa namanya? Pokoknya pasti Bidadari, kalau Bidadari, iya. Serigala ya. Serigala. Kalau power metal hadir di kalian ini mungkin ini para rakyat metal nih pada keluar semua nih dari segala Dari mana-mana, nih ya. Iya. Nah, itu. Iya. Oke Bang, thank you banget Bang. Oke. Untuk kehadirannya di Iya, rumah iya. podcast Kalianda. Iya. Yang jelas terima kasih udah bisa hadir dengan kesibukan Abang. Kami selaku teman-teman dari rumah podcast Kalianda berterima kasih banyak Bang. Dan teman-teman mungkin cukup pada malam hari ini untuk kegiatan bincang-bincang kita bersama Bang Erdiansa dari aktivis, gitaris dan menjadi kadis. Oke, see you dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.